Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocik Prasetya dari kelas Ilmu Politik A dengan NIM 201070702005. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah Sosiologi Antropologi. Materi yang pertama adalah Sosiologi, Antropologi, dan Ruang Lingkupnya. Sosiologi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, yaitu socios yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pola tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada 4 unsur pokok sosiologi. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, dan yang keempat ada non-etis. Yang pertama adalah empiris. Empiris berdasarkan hasil observasi. Dan yang kedua adalah teoritis, merupakan hasil dari abstraksi. Yang ketiga adalah kumulatif, merupakan teori lama yang sudah ada. Dan yang keempat adalah non-etis, berdasarkan fakta. Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi merupakan ruang lingkup yang cakupannya lebih besar dibandingkan daripada ruang lingkup ilmu sosial lainnya, karena mencakup beberapa interaksi, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya mengenai antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi mempelajari tentang manusia, baik dilihat dari fisik luar maupun dilihat dari hasil cipta manusia. Misalnya budaya yang diciptakan. Yang selanjutnya mengenai kebudayaan, stratifikasi, dan diferensiasi sosial. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal manusia. Selanjutnya ada unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa, baik itu kebudayaan dari unsur-unsur yang besar maupun unsur-unsur yang kecil, merupakan suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. Menurut Melvin J. Hervis, mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat kekuasaan politik. Selanjutnya ada sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan tersebut telah ada mendahului sebelum lahirnya suatu generasi dalam masyarakat dan tidak akan mati dan habis seiring dengan berakhirnya usia generasi tersebut. Yang selanjutnya mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan atau hierarki. Latar belakang timbulnya stratifikasi sosial, yaitu yang pertama adalah perbedaan ras, seperti ciri biologisnya, seperti warna kulit, dan budaya yang berkembang pada masyarakat tersebut, sehingga adanya pembedaan atau pembagian sosial tertentu. Yang kedua, pembagian kerja atau tugas yang terspesialisasi. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya atau kekuasaan. Selanjutnya ada dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang pertama kekayaan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kehormatan, yang keempat pendidikan, dan yang kelima ada keturunan. Baiklah, yang pertama adalah kekayaan. Kriteria ini berkaitan erat dengan pendapatan. Yang kedua ada kekuasaan, berkaitan erat dengan kemampuan kita untuk memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Yang selanjutnya adalah kehormatan. Faktor ini bisa terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Yang keempat adalah keturunan. Anggota masyarakat yang lahir dari keluarga kaya atau dari kaum bangsawan akan mendapatkan tingkatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Yang kelima adalah pendidikan. Masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang mempunyai keahlian atau berpendidikan akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan yang tidak berpendidikan. Selanjutnya mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan individu atau kelompok tanpa menunjukkan adanya tingkatan atau hierarki. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial yaitu yang pertama diferensiasi sosial berdasarkan ras, yang kedua diferensiasi sosial berdasarkan
budaya etnis, yang ketiga sistem kekerabatan, yang keempat pranata sosial, yang kelima gender, yang keenam profesi. Baiklah, yang pertama adalah berdasarkan ras, adalah penggolongan masyarakat dengan masyarakat yang lain berdasarkan ciri fisik tubuh yang dominan, misalnya tinggi badan dan bahasa. Yang kedua adalah diferensiasi sosial berdasarkan budaya etnis, adalah penggolongan kesatuan yang dapat dibedakan dengan penggolongan kesatuan yang lainnya berdasarkan kesadaran akan identitas dan perbedaan terkhususnya dari bahasa dan adat istiadat. Selanjutnya, diferensiasi sosial berdasarkan sistem kekerabatan, yaitu adalah cakupan lebih luasnya itu adalah keluarga, tetangga, dan agama. Selanjutnya adalah berdasarkan pranata sosial. Agama merupakan pranata sosial yang dianut oleh manusia atau masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya adalah diferensiasi sosial berdasarkan gender. Gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Yang terakhir adalah diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Profesi di sini seperti pedagang, wiraswastawan, ataupun pilot dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu adalah tentang contoh analisis studi kasus. Dalam materi ini saya mengambil topik mengenai problematika sosial budaya di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Dalam analisis studi kasus ini saya telah menganalisis beberapa bagian. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan dan juga ada daftar pustaka. Yang pertama adalah mengenai abstrak. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak problematika mengenai sosial budaya. Banyak tatanan kebiasaan yang dirubah dan diganti dengan kebiasaan baru. Salah satunya adalah dulu kita sekolah datang langsung ke sekolah dan belajar langsung dengan gurunya, tetapi sekarang semenjak adanya pandemi, hal itu dialihkan ke rumah dan belajar langsung dan belajar di rumah dan menggunakan sistem daring atau online. Yang kedua adalah pendahuluan. Problematika budaya masyarakat masih menjadi masalah yang pelik di Indonesia maupun di negara lain. Banyak masyarakat desa maupun kota yang terkena dampak COVID-19 ini. Selanjutnya mengenai pembahasan yang pertama mengenai budaya baru di masa pandemi. Budaya baru di masa pandemi seperti sekarang ini, hubungan antar individu terjadi kesenjangan dan timbulnya diskomunikasi antar individu. Budaya baru yang terjadi pada masa pandemi ini bisa kita lihat pada program belajar yang sekarang menerapkan sistem belajar di rumah dan dilakukan secara online. Hal ini merupakan kebudayaan baru bagi kita karena sebelumnya kita tidak menggunakan program belajar seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah cara mengatasi kejenuhan selama masa pandemi ini, yaitu kita bisa mengalihkan kegiatan dengan bercocok tanam dan juga memelihara peliharaan seperti kucing atau kelinci dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan dari materi studi kasus yang telah saya analisis ini adalah kita sebagai makhluk sosial harus bisa menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungan sekitar. Di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga perkembangan norma-norma baru dan juga new normal yang sekarang sedang diterapkan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut dan juga kita harus bisa mengalihkan tindakan kita dan keadaan kita ke arah yang lebih positif untuk diri kita maupun lingkungan kita. Baiklah, demikian materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe.